kira-kira modalnya berapa nih? Paling 200.000 lah. 200.000, aduh. Omsetnya nih dulu sampai sekarang berapa sih kira-kira gitu? Omset per bulan itu. Mari ngevlog di Kebun Desain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Oke, kita udah ada di lingkungannya salah satu pengusaha di Karawang ya. Dan kita akan nanya-nanyain apa sih usahanya, karena beliau ini usahanya udah besar banget dan punya banyak reseller ya deh ya. Ya, reseller. Oke, kayak gitu. Karena penasaran usahanya di bidang, kalau nggak salah di bidang kuliner, minuman ya, di bidang minuman. Dan kita langsung aja tanya-tanya seperti apa bisnisnya. Yuk, ikutin. Oke, nih bareng aku Albandani dan sekarang kita udah sama salah satu pengusaha yang tadi aku ceritain. Yang wah pokoknya usahanya sekitaran mungkin belum lama-lama banget gitu ya. Dan udah wah banget nih. Langsung aja deh kita kenalan. Pak, namanya siapa dan usahanya apa nih? Oke, nama saya Asep Maulana Jamil. Biasa teman-teman di sini manggilnya A Asep. Usaha kita di sini kita berfokus ke produk-produk minuman ready to drink yang berbahan dasar kurma. Oke, berbahan dasar kurma ya. Kurma. Masuknya segmennya apa nih? Kulineran atau masuknya apa? Kalau kita fokusnya di kuliner. Kuliner ya. Gitu. Dan kita lebih fokus lagi ke minuman untuk saat ini. Kedepannya kita ada ide-ide kita ingin buat kue yang berbahan dasar kurma sehingga kita bisa padukan dengan produk-produk kita ini. Oke, ini menarik nih, berbahan dasar kurma gitu ya. Terus diolah jadi minuman kayak gitu ya. Oke, makin penasaran, kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya karena memang sangat banyak banget dan ini pasti bakal menginspirasi teman-teman nih ya. Udah berapa lama nih bisnis Jus kurma? Nabesku ya, namanya Nabesku. Ya, Nabesku Jus Kurma ini kita rintis sejak bulan April 2019, yang mana sebelumnya saya memproduksi susu kurma sendiri, tetapi karena untuk budget susu kurma itu kan harga jualnya tinggi, sedangkan mayoritas masyarakat ingin produk yang terjangkau tetapi enak. Akhirnya muncullah ide kita jus kurma ini yang harganya insya Allah terjangkau di semua kalangan. Oke, berawal dari ingin membahagiakan konsumen dengan harga-harga, mengerti dengan kondisi konsumen yang senang dengan harga-harga yang terjangkau kayak gitu ya Kang ya. Oke. Kemudian nih Kang, berarti sekitar 1 tahun berapa bulan gitu ya? Betul. Sampai 2020 ini. Dan kenapa nih memilih bisnis ini? Awalnya tuh gimana sih? Oke, awalnya memang sejak dulu semenjak saya kuliah, saya itu seorang yang memang senang dengan dunia kuliner dan bisnis. Ya, dulu banyak yang saya gandrungi, sempat buat kue dorayaki sendiri dulu saat di kampus. Saya titip-titipkan ke warung, cuman gak bertahan lama. Akhirnya setelah saya kerja, saya memiliki ide lagi nih. Oh, saya ingin jualan apa nih kira-kira? Oke, bentar nih Kang. Kira-kira dulunya jurusan apa nih? Jangan-jangan nggak nyambung nih sama sekarang nih. Oke, saya dulu jurusannya kimia murni. Anak kimia murni, terus jadi profesinya sekarang ke pebisnis ya. Lanjut nih Kang, cerita yang tadi. Ya, Kang Jus, oke. Nah, semenjak saya kerja gitu, melihat potensi di pasaran, banyak link kenalan orang tua murid. Karena saya dulu memang gak nyambung sih jurusan kimia murni, cuman ngajar di SMA. Oh, kimia murni terus jadi guru gitu. Terus sekarang jadi pebisnis. Dan akhirnya sekarang pun teman-teman saya ngajar, terus wali murid semuanya jadi agen saya kebanyakan. Gitu. Memang harus ya gitu ya. Memang simbiosis mutualisme, semuanya saling menguntungkan dan semuanya dapat berkahnya nih dari usaha ini kayak gitu. Nah, selanjutnya setelah 2019 saya pernah memproduksi susu kurma namanya Tamara dulu. Untuk penjualannya tidak terlalu bagus. Akhirnya kita alihkan ke jus kurma ini. Awalnya saya dulu produksi sendiri sama istri berdua di kamar. Setiap habis pulang kerja malam-malam produksi, seminggu paling 50 botol habis. Sanggupnya 50 botol ya? 50 botol gitu. Itu pun sampai jam 12 malam. Wah, berkata. Kacau tuh. Nah, selanjutnya saya memberanikan diri nih sama istri diskusi harus punya karyawan.
Oke. Akhirnya kita ngambil satu karyawan saudara kita dulu dengan gaji pertama itu 30 sampai 50 ribu per hari. Gaji karyawan 30 saya. sampai 50 ribu per hari ya. Itu pun dengan banyak lika-liku kita produksi bisa 2 hari sekali gitu. Akhirnya berkembang nambah menjadi 3 karyawan. Alhamdulillah sebelum Ramadan ini kita sudah menjadi 21 karyawan. Wah, Nabesku. Dari yang tadinya nggak punya karyawan, bikinnya itu di kamar berdua sama istrinya, gitu ya. Sampai punya satu karyawan dengan gaji 30 sampai 50 ribu dan akhirnya selama 1 tahun berproses dengan susah payah bisa sampai punya 21 karyawan. Termasuk admin tadi. Termasuk admin ya. Wah, mantap sekali. Itu teman-teman tuh ya. Jadi jangan mudah cepat nyerah tuh. Tadi misalkan punya kesulitan apa gitu ya. Terus udahan we gitu bisnisnya. Nah, contoh nih owner dari Nabesco ini. Dan untuk jus kurma kita sendiri ya tadi produksi bisa sehari awalnya 50, kemudian seminggu 300, kemudian sebelum Ramadan kita sampai sehari 2000, sampai ketika kita masih punya 3 karyawan saya pulang jam 10 malam. Bayangkan. Kurang zolim apa saya sama karyawan saya. Ingat, tapi jangan sejolim itu juga ya. Gitu. Tapi tentunya karena kita kan di sini sistemnya untuk penggajian karyawan, kalau orderan kita banyak otomatis gaji untuk karyawan besar pasti seperti itu. Nah gitu, jadi seimbang lah ya, gaji karyawan dengan apa yang mereka sudah luangkan buat mengembangkan usaha ini kayak gitu. Bahkan dulu ceritanya pas bertiga tuh karyawan saya ketika pulang malam dia sampai bisa sehari bawa pulang 200 sampai 300 ribu. Wah, mantap. Seorang gitu ya. Itu di pabrik aja mungkin nggak sampai segitu ya. Di pabrik aja. Jadi kalau misalkan bisa sampai 300 ribu ya Kang ya, kali 10 hari aja udah 3 juta gitu. 3 juta karyawan. 1 bulan 9 juta coba bayangin. Dulu pas 3 orang, cuma sekarang kita udah 21 orang, jadi jam kerjanya kita perpendek lagi ya. Memang segi dari pendapatannya pasti lebih kecil dari dulu. Oke. Cuma kan dari tubuh lebih terjaga kesehatannya. Iya gitu. betul. Ya gaji standar itu nggak sampai habis sama rumah sakit lah gitu ya. Betul. betul. Oke. Gitu. Ini menarik banget nih cerita dari owner Nabesco ini. Aku lupa lagi namanya siapa sih Kang tadi? Kang Asep ya. Terus nih Kang Asep, kira-kira nih ini pertanyaan-pertanyaan yang suka menjurus nih kebun desain. Kira-kira modalnya berapa nih? Modal Di awal-awal gitu. Di awal-awal berapa ya? Soalnya modal itu saya ngambil dari gaji bulanan saya gitu. Ini rahasia umum sih, kalau gaji guru kan tidak terlalu besar ya. Ya, saya mengerti. Saya juga dulu guru juga soalnya. Ya, ini rahasia umum. Makanya beberapa ratus ribu kita putarkan terus gitu. Akhirnya ketika punya karyawan satu ya sekitar 500 ribu adalah untuk kita sisihkan beli botol. Dulu kita botol masih ke toko. Kalau sekarang kita kan langsung ke pabrik. Gitu. Otomatis kita punya HPP yang lebih rendah pastinya gitu. Untuk beli botol, beli kurma ya habisnya sekitar 500 ribu awal. Berarti modal awal di kisaran 500 ribu ya? Ya, itu pun ketika kita sudah punya karyawan. Oh, itu tercatat ketika sudah punya karyawan? Ya, dulu gak pernah dicatat gitu. Dulu uang ini puterin gitu aja. Berarti prediksinya ketika masih berdua sama istri itu bisa lebih rendah dari 500 ribu ya? Iya, bisa. Cuman ya kalau dihitung itu ya cuman kurma misal 1 kilo, botol 100 ribu ya paling 200 ribu lah. 200 ribu, aduh. Ini nih teman-teman nih ya, soalnya banyak nih Kang pertanyaan-pertanyaan ke kita itu. Aduh, pengen bisnis apa, modalnya nggak punya. Halo, ini loh banyak, kita udah nemuin banyak owner pengusaha-pengusaha yang itu modalnya hanya di kisaran ratusan ribu, gitu ya Dea? Ya. Oke, terus nih Kang nih, tadi kan modalnya di kisaran 200 sampai 500 ribu nih. Nah, kira-kira omsetnya nih dulu sampai sekarang berapa sih kira-kira gitu? Dulu kita omset ketika sudah saya mulai perhitungan ya secara lebih tertata labis secara keuangan, kita mulai dari omset per bulan itu, saya ingat nih, karena saya daftar NPWP-nya dengan penghasilan omset, bukan penghasilan ya, omset per bulan itu 15 juta. Dulu ya ketika saya punya NPWP gitu. Omset Kenapa? Itu penghasilan kotor ya? Ya, 15 juta karena untuk saya buat NPWP untuk pengurusan izin-izin usaha ini gitu. Nah, akhirnya per akhir Desember itu kita punya omset sekitar 72 juta per bulan. Kalau sekarang omsetnya kalikan aja ya. Rata-rata produksi kita dalam 6 hari kerja, seminggu 6 hari kerja, berarti sebulan 26 hari. 26 hari. Dikalikan sehari rata-rata 3.000 botol. Dikalikan harga terendah untuk agen adalah 4.500.
Oke. Itu teman-teman harus dikaliin nih. 350 juta. 350 juta per bulan. Dari modal 200.000, coba bayangin. Itu yang muter ya, yang muter Itu yang muter, itu yang muter omset ya, penghasilan kotor ya. Yang artinya mungkin kalaupun kita ambil setengah gitu ya. Kalaupun kita ambil setengah, berarti si A bersihnya bisa dapat di kisaran 100 sampai 150 juta. Enggak sih, enggak nyampe. Ya pokoknya segituan lah ya. Kalau setengah, kalau misalkan 30% juga ya bisa dapat di kisaran tadi segitu. Oke, memang dari segi margin ya gitu. Memang kita ngambilnya sedikit karena memang kita jual untuk ke agen dan reseller. Memang bisa kita dapat margin besar. Misal ketika saya jual ke eceran 7.500 per botol, berarti kan margin saya kan lumayan tuh. Cuman bisa nggak saya jual sendiri dengan kapasitas 3.000 botol sehari? Kayaknya nggak bisa. Ya memang ya 3.000 botol itu dengan sistem apa ya tadi, reseller ya? Agen dan reseller. Agen dan reseller. Ya itu buat teman-teman ya yang pengen usaha baik itu di bidang kuliner gitu ya, minuman, makanan, itu ya bisa mencontoh Kang Asep ini menggunakan agen ataupun reseller sehingga penjualan dari produknya bisa sampai ribuan per bulan gitu ya. Iya, betul. Oke. Dan satu lagi nih Kang, untuk teman-teman agen dan reseller, ini sebagai wujud penghargaan dari saya atas kerja keras teman-teman agen dan reseller gitu. Ya, saya mengakui bahwa saya bukanlah siapa-siapa kalau tanpa mereka. Gitu. Akhirnya saya putuskan ketika teman-teman agen dan reseller menjual jus kurma 5 botol akan mendapatkan 1 poin, sedangkan kopi kurma itu 1 botol akan 1 poin, dan ketika 1 tahun diakumulasi itu bisa ditukar dengan hadiah-hadiah. Yang paling tinggi adalah emas 25 gram, kemudian di bawahnya ada umroh dan sebagainya. Wah, umroh. Wow. Ya ini salah satu bisnis berkah nih ya teman-teman. Jadi semuanya ownernya itu nggak mikirin dirinya sendiri, tapi bagaimana juga memikirkan timnya kayak gitu, ataupun relasi apa ya ibaratnya itu partner kita, partner kerjanya gitu ya. Sudah saya anggap keluarga sih semuanya, itu keluarga saya gitu. Oke, mantep nih Kang. Oh, ngomong-ngomong tadi ngomongin soal agensi dan reseller, udah berapa sih Kang jumlahnya selama setahun ini total sekarang? Sekarang update terbaru karena kan kita selalu update, setiap ada pendaftaran kita update. Untuk agen sendiri ada kisaran 40 agen, itu tersebar di Karawang, Subang, Purwakarta, Bekasi, Cibitung. Oke. Sedangkan untuk reseller kita yang terdaftar dari agen-agen itu ada sekitar 300 orang. Itu yang terdaftar di sistem kita. Belum yang belum terdaftar juga ada gitu. Wah, banyak juga ya ternyata ya. Wajar sih kalau misalkan tadi bisa sampai 3.000 sampai 4.000 botol ya keluar. Tadi kan udah tuh bicarain bisnisnya seperti apa, omset dan modalnya. Nah, kira-kira nih tantangan bisnis ini, minuman ini apa sih Kang? Oke, tantangannya ya lumayan banyak. Mulai dari internal dan ataupun eksternal gitu. Kalau dari faktor eksternal itu ada juga dari segi perizinan. Perizinan ya. Perizinan karena saya kan sering main ke Disperindak dan sebagainya. Dijelaskan bahwa untuk minuman mulai tahun 2019 tidak bisa menggunakan izin PIRT. Oh, harus BPOM ya? Harus BPOM. Iya. Ya memang agak rumit sih. Yang ngurusin BPOM kayak gitu lebih rumit dari PIRT ya biasanya. Betul sekali, karena dari BPOM itu kita standarnya itu bisa menyaingi pabrik gitu, hampir seperti pabrik, mulai dari tempat produksinya harus higienis, dapurnya sendiri, ruang pengemasan sendiri, gudang sendiri dan sebagainya. Oh, berarti kalau skalanya masih lebih kecil dari yang seperti Akang ya, yang sekarang itu cukup PIRT aja? Untuk PIRT sudah gak bisa, sementara memang untuk BPOM ini kita kan perizinan biasanya digunakan untuk menjamin bahwa produk kita itu baik gitu. Oke. Kita juga baru tahu soalnya nih Kang. Nah, tetapi jika pasaran kita hanya teman-teman kita, saudara-saudara kita, ataupun rekan di tempat kerja, tidak masalah, tidak memiliki BPOM juga. Iya. Karena kan ketika misalnya produk kita bermasalah, bisa langsung ke ownernya nih langsung. Iya. Nah itu ya teman-teman, kita juga baru tahu kalau sekarang ya di 2019 ke sini ya. Iya, betul. Itu harus minuman seperti ini harus menggunakan BPOM. Ya kalau dulu sih kita cuma rekomendasiin soal buat naik kelas itu minimal punya PIRT sih Kang. Iya, betul. Oh, ternyata sekarang harus punya BPOM ya. Ya pokoknya nanti banyak belajar lah ya teman-teman. Kalau misalkan pengen nanya-nanya soal BPOM itu bisa juga di kolom komentar lah ya. Nanti insya Allah teman-teman Kebun Desain bisa bantu jawab seperti itu. Oke nih Kang, terus punya nggak sih tips-tips buat teman-teman viewers kita nih Kebun Desain yang pengen bisnis? Tipsnya apa nih dari Kang Asep nih selaku owner Nabisku?
Oke, mungkin saya tidak akan banyak memberikan saran gitu. Hanya saja memang ini dari pengalaman pribadi saya. Yang pertama adalah kita harus luruskan niat. Kita niat berwirausaha itu untuk apa sih? Apakah untuk kaya sendiri atau untuk kaya dan mengkayakan orang? Untuk berkarya dan mengkaryakan orang. Mantap, gitu. mantap. Kalau niat kita sudah lurus gitu, insya Allah tentunya dengan diiringi usaha dan doa yang maksimal, insya Allah semuanya akan terjalan dengan lancar. Dan tentu yang kedua, banyak sekali faktor-faktor yang menentukan keberhasilan kita. Yang pertama adalah bagaimana hubungan kita dengan rekan kerja kita, hubungan kita dengan konsumen kita, apakah produk kita sudah layak, dan apakah dari segi pemasarannya sudah maksimal. Itu sebenarnya yang harus dimaksimalkan di sana. Oke, nah terus Kang, kira-kira misalkan teman-teman yang pengen kepo soal produk-produk dari Nabesco, ada nggak sih kayak Instagramnya ataupun marketplace-nya kayak gitu, ada nggak? Oke, untuk sementara ini kita ada dua. Yang pertama di Facebook dan di Instagram. Untuk Instagram bisa di follow di Instagram kita, akunnya Nabesco_juskurma. Nanti boleh langsung chat ke admin, nanti akan dihubungkan dengan agen atau reseller terdekat di lokasinya. Oke, nah kalau misalkan teman-teman nih pengen jadi agen ataupun jadi reseller, itu gimana nih? Oke, yang pertama untuk agen, tentunya agen kita karena agen itu kuotanya terbatas, kita batasi per wilayah. Apakah jarak, jangan sampai agen yang baru ini tetanggaan dengan agen yang lama gitu kan, nanti ada konflik internal di Ya, sana. bentrok ya. Ada bentrok, otomatis kita harus batasi. Tetapi untuk reseller kita buka seluas-luasnya, bisa ngambil ke sini langsung atau ke agen-agen kita, insya Allah untuk harganya sama. Tentunya kita masih membuka kesempatan yang sangat lebar, yang sangat luas, dan insya Allah untuk beberapa bulan ke depan kita ada project untuk membuka cabang di Bandung dan di Jakarta. Yang insya Allah nanti teman-teman yang di Bandung dan di Jakarta tidak perlu jauh-jauh ke sini. Kita akan sediakan produk kita di sana, insya Allah. Oke, mantap nih, udah masuk ke tempat-tempat kota-kota besar nih. Oke, itu dia tadi obrolan kita dengan Kang Asep. Mudah-mudahan menginspirasi. Makasih banget nih Kang Asep ya, udah mau kita interview seperti itu, dan mudah-mudahan bermanfaat juga buat teman-teman kita di sana. Oke, sampai di sini aja dan sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.